بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وإلى والدينا وأولادنا بنية أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم والأمل ويحفظنا من الزي والزلل وأن الله يلطف بنا وبكم وبالمسلمين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam majelis kebaikan. Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat yang besar kepada kita, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, Islam, nikmat hidayah dan taufik. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita terus menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah sampai mati. Amin Allahumma amin. Salawat beriringkan salam terus terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam serta keluarga, sahabat, ikut sekalian. Amin Allahumma amin. Jamaah ini dimuliakan Allah, para pengurus yang saya ta'zimi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita memulai kajian lagi setelah beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah dengan datangnya bulan Ramadan. Kita selesaikan alhamdulillah bi ni'matillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada bab Syawal. Sekarang sudah masuk bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat Ramadan demi Ramadan, tahun demi tahun insyaallah. Sebagaimana dikatakan oleh para salihin, mereka berdoa, Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Hanya gara-gara keburukan kami, hanya gara-gara salah kami dalam beramal, salah kami dalam berniat, kemudian banyaknya kesalahan dan kemaksiatan kami, kita tetap berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia tahan-tahan hanya gara-gara keburukan kita. Karena ditakutkan memang ketika keburukan itu terjadi maka menjadi dinding-dinding dari rahmat Allah tidak sampai kepada kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengurus yang saya cintai, para pemirsa di mana pun Anda berada, insyaallah kita akan masuk satu pembahasan ini sebagai bagian penyegaran untuk al-faqir, untuk saya dan kita semua. Ada satu maqalah yang ini saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu wal 20, makalah yang ke-29 dari kitab Nashihul Ibad. An Hamidin al-Laffafi rahimahullahu annahu qala, dari Sayyidina Hamid bin Laffaf, Hamid al-Laffaf rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Annahu qala, maka beliau berkata, arba'atun minal umur, ada 4 perkara, talabnaha fi arba'atin minal masaliki, yang kami cari 4 perkara tersebut di dalam 4 hal, 4 perlakuan, 4 cara. Fa akhta'na turuqaha, ternyata kami salah mengira, ternyata jalannya salah.
ay tilkal umuril arba'ah, yakni 4 perkara yang kami cari tersebut. Fawajadnaha fi arba'atin ukhra, maka ternyata kami dapatkan itu dengan 4 cara yang lain. Minal masaliki, dari 4 berupa jalan yang ditempuh. Yang pertama, talabnal ghina ayil yasara fil mal. Yang pertama, kami mencari al-ghina ayil yasar, kemudahan-kemudahan hidup, fil mal, di dalam harta. Fawajadnahu, maka ternyata kami dapatkan ia, ayil ghina, kekayaan tersebut, fil qanaah, di dalam sifat qanaah. Apa itu qanaah? Ay yakni fir ridha bil qismati, yaitu rela dengan bagian. Wa sukunil qalbi inda adamil ma'lufat, dan tenangnya hati, kemudian konsistennya hati, inda adamil ma'lufat, ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Itu yang pertama. Wa talabna ar-rahata, yang kedua, dan kami cari ar-rahah, ay zawalal masyaqqah. Apa itu ar-rahah di sini? Zawalal masyaqqah, hilangnya beban. Fi tsarwati ay kasratil mali, yakni di dalam banyaknya harta. Fawajadnaha, maka ternyata kami dapatkan ia, yaitu rahah, yaitu rasa tenang, fi qillatil mal, justru pada qillatil mal, pada harta yang sedikit atau pada sedikitnya harta. Kemudian selanjutnya yang ketiga, wa talabnal ladzati, dan kami cari kelezatan, bi halawatiz dzauqi, dengan nikmatnya pengecapan atau indera pengecap, wa nuril basari, atau dengan cahaya mata. Cahaya mata di sini maksudnya hal yang diinginkan. Wa huduril marju, dan adanya sesuatu yang diharapkan. Fin ni'mati, di dalam kenikmatan, wahia ma qusida bihin naf'u, arti nikmat itu adalah apa yang dimaksudkan, apa yang ditujui. Ketika tujuan kita mendapatkan nikmat, itu yang tujuannya, itu namanya nikmat. Fa wajadnaha, maka kami dapatkan ia, al-ladzat, kelezatan itu, fil badanis sahihi, di dalam badan yang sehat. Yang keempat, wa talabnal ilma, dan kami mencari ilmu, fi batnin syab'in atau syabi'in, pada kondisi perut yang penuh, perut yang kenyang. Fawajadnahu fi batnin ja'iin, dan ternyata kami dapatkan ia, menuntut ilmu itu, ketika dalam kondisi perut yang lapar. Wa fi nuskhatin, di dalam satu naskah yang lain, wa talabna rizqa, dan kami cari rizki, fil ardi, di bumi. Fawajadnahu fis sama, maka ternyata kami dapatkan rizki itu di langit, ay maqsuman fis sama, yakni kami dapatkan ia sudah terbagi dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah dimuliakan Allah, ini hal-hal yang mengajari kita kaidah-kaidah hidup, yang dengan kaidah hidup ini mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan ketika di dunia, kemudahan ketika di alam barzakh, dan kemudahan di akhirat kelak insyaallah. Maka yang pertama dari Hamid Al-Laffaf, seorang ulama, beliau ini ahli sunnati wal jamaah, tetapi orang hidup dengan hidup penuh dengan hikmah. Maka beliau ini menyatakan, aku mencari 4 perkara dengan menempuh 4 perkara, tapi ternyata caranya salah. Bapak-bapak, ini bahasa-bahasa orang-orang tawadhu itu seperti itu. Jadi jangan, kalau bahasa kita, jangan ngukur baju orang di awak dewe. Seperti dalam satu ungkapan sering saya sampaikan supaya kita tak salah. Bahwa pernah pada satu saat Imam Syafi'i itu kan mengadu pada gurunya Imam Waqi'. Imam Syafi'i ini kan banyak gurunya. Qila, bahkan dikatakan guru Qur'annya saja sampai 400 orang. Padahal beliau dari usia 7 tahun sudah hafal Quran, mutqin, dhabit. Apa? Beliau setiap satu kampung ada hafizul Quran, beliau temui, minta talaqi, kemudian minta apa? Minta sanad, minta diajari, seperti itu. Ya, jadi kalau kita guru Qurannya baru 10, maka masih kurang berapa?
390 guru lagi untuk menyamai Imam Syafi'i. Nah, itu satu. Nah, Imam Syafi'i kemudian bertanya kepada salah satu gurunya, Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani bi tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Itu dalam salah satu diwan beliau, dalam salah satu bait-bait syair beliau menyatakan, aku mengadu kepada salah satu guruku yang bernama Imam Waqi'. Imam Waqi', kalau tak salah beliau orang Mesir, maka beliau menyatakan fa arsyadani bi tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' melihat aku seperti itu, maka dikatakan puasa. Maka dia, Imam Waqi' itu menunjukkan kepadaku, mengarahkan kepadaku bitarkil ma'asi, untuk meninggalkan kemaksiatan. Nah, Pak, kata-kata maksiat, orang biasanya akan langsung, wah berarti Imam Syafi'i ini maksiat. Kan bilangnya begitu ya, bahwa aku hafalanku buruk, sementara guruku Imam Waqi' ketika aku minta nasihat, beliau menyarankan, woi Syafi'i, tinggalkan maksiat. Langsung terbayang maksiat versi kita, betul tidak? Langsung, wah Imam Syafi'i berarti galak, nyekek botol berarti. Kan maksiat. Bapak-bapak, maksiat dalam terminologi ulama beda dengan maksiatnya kita. Ada satu ungkapan, inna hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin, bahwa sesungguhnya kebaikan, prestasi kebaikan kita itu merupakan keburukan bagi orang-orang terdahulu, orang-orang baik. Artinya, baik nak sebaik-baik kita, bahasa Palembang, nak sebaik-baik hebat kita, mohon maaf, tangga tonggit semayang, masih belum tentu nak nyamoi kebaikan, kemaslahatan, kesolehan orang-orang terdahulu. Karena kenapa? Beda kualitas. Beda kualitas. Kita ni ngapo kadang berdoa, ya Allah, wah panjang, lailan wa nahara, fadhu du'ain arid, dalam bahasa Al-Quran. Doanya panjang. Ngapo? Lagi ada masalah. Ketika dia sudah tidak dapat masalah, marra ka'allam yad'ula ila dhurrin masah, dia berlalu seolah-olah sebelumnya dia tidak pernah berdoa kepadaku, kata Allah. Nah, ini kita. Tapi para ulama dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, itu sudah tak ada pikiran, semuanya senang bagi mereka. Karena mereka pikirkan bukan makhluk, tapi yang menciptakan makhluk. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, maka jangan sampai kemudian kita menggambarkan bahwa Imam Syafi'i itu maksiat dalam versi kita. Maksiatnya Imam Syafi'i, kalau beliau misalnya tidak hatam Quran sehari semalam 1 kali, itu maksiat bagi beliau. Kita ini apa maksiatnya? Ngesahkan orang, ceritakan keburukan orang. Dia itu Pak, dia tuh ini dapat ini, orang diceritakan muqaddimahnya 1, maksiatnya kita tambahkan 5 sampai 10. Oh, prestasi kita kalau untuk ghibah ini Masya Allah, ghibah award gitu. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, jadi jangan sampai masuk, camkan dalam diri kita bahwa kalau ada kata-kata saya tidak tahu, kata ulama tahu sebenarnya. Mereka sebenarnya tahu tapi menghormati yang lain. Dalam contoh seperti ini Pak, sering saya sampaikan, karena kalau Al-Fakir kayak diprotes oleh beliau, sering saya sampaikan bahwa misalnya seperti ini, kami berangkat bertiga, mondoknya dimanapun, misalnya di Jawa, di Mekah, di mana-mana, pulang ternyata sedusun, satu kampung kami bertiga, semuanya hafal Quran, semuanya ahli hadis, semuanya hatam kitab fikih apapun dari kecil sampai besar, semuanya ahli tasawuf. Kemudian tetapi ternyata karena Pak Haji Najib suaranya lebih bagus, kemudian beliau sering dijadikan imam. Sampai terbentuk opini di masyarakat bahwa Pak Haji Najib, beliau adalah seorang hafizul Quran, padahal kami berdua ini hafiz segala. Tapi kemudian datang murid ke saya, Ustaz tolong ajari ngaji, saya pengen tahfiz Quran. Jangan, ke beliau ahlinya. Padahal yang ditanya itu ahli juga, bukan ngatur aku ahli. Ini sekedar contoh. Kiai-kiai zaman dulu seperti itu. Mereka ahli fikih, ahli hadis, mereka ahli bahasa Arab, nahwu dan sharaf, mereka ahli faraid, mereka ahli apa. Tapi ketika ditanya, Kiai tolong kami pengen belajar kitab Bidayatul Hidayah misalnya, jangan, beliau ahlinya di dusun itu. Selesai dusun itu, Kiai hatam ke satu kitab, Kiai saya pengen belajar nahwu dan sharaf, pengen sama Kiai, jangan,
ke Kiai Najib, itu beliau ahlinya. Padahal semuanya ahli. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, inilah para ulama. Jadi kalau mereka menyatakan aku tidak tahu atau wallahu a'lam, itu bagian dari memang akhlak yang terbina, karakter yang terbentuk karena kerendahan hati. Nah, yang seperti inilah kemudian banyak membentuk orang-orang, terbentuklah orang-orang di Nusantara, kiai-kiai, kemudian murid-muridnya, santri-santri yang kadang kemudian ketika mereka sudah galak maju karena sifat tawadhu. Nah, ini kejadian, Pak. Ketika saya sampai saya sendiri di Papua, ketika saya ngajar, saya buka kitab seperti ini. Ternyata di belakang tuh ada yang jengok tuh buka kitab juga. Padahal ternyata dia kuli, Pak. Maksudnya dia kerja proyek. Ternyata tak tanya-tanya cari informasi, ternyata tamatan pesantren besar di Jawa. Ngapa dak galak maju? Memang rasa sudah terbentuk, bukan tawadhu yang dibikin-bikin. Maka ikhwan dimuliakan Allah, yang paling ditakutkan ini kalau kita berbicara tentang sesuatu, ternyata di situ ada ahlinya, tapi ahlinya udah galak ngomong dan dia menyembunyikan diri. Itu banyak terjadi di dunia pesantren. Kadang ada yang ceramah, padahal di belakang itu kiai besar tidak menunjukkan. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, dan disinilah kita butuh sifat tawadhu. Supaya apa? Supaya kita selamat, bahwa sesungguhnya dikatakan oleh Allah, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu ada Allah yang jauh menguasai, dan dari situlah sumber ilmunya. Maka ini Imam Syafi'i kalau mengatakan untuk saya supaya meninggalkan maksiat, bukan maksiat versi kita. Maksiatnya para ulama adalah manakala prestasi kebaikan yang luar biasa mereka lakukan kemudian sedikit turun, itulah maksiat. Prestasi bagi kita manakala kita sholawat sehari 1000 kali, prestasi besar itu. Tidak perlu ditunjukkan alhamdulillah. Hai guys, hari ini salawat 1000 kali guys, tolong like yang subscriber misalnya. Padahal ya ikhwan, ada seorang ulama besar namanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Sehari-hari amalan beliau itu serba 25.000, istighfarnya 25.000, kalimah thayyibah subhanallah alhamdulillah itu 25.000, salawatnya 25.000. Fa aina nahnu minhu, di mana kita dari posisi beliau di sisi Allah? Kita ini sudah 1000 itu masya Allah, bila perlu minta buatkan nasi tumpeng kira-kira. Apakah prestasi kebaikan baik bagi kita? Tapi bagi beliau yang biasa 25.000 tiba-tiba 1000 maksiat. Itulah maknanya. Makanya dalam prestasi kebaikan yang biasa dilakukan sedikit menurun, maka itu namanya bagian dari maksiat. Ini satu contoh ikhwan. Pernah pada satu saat Al-Imam Hasan Al-Basri itu satu masa dengan Syekhah Waliyah, seorang wali besar. Kita tahu itu Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu kan seorang wanita sufi besar yang punya syair, uhibbuka hubbaini, ya Allah aku mencintaimu dengan 2 cinta. Cinta karena memang engkau pantas cinta aja. Itu dalam syair yang lain, aku ingin menghanguskan surga. Aku ingin masuk surga, akan aku hanguskan. Karena aku tidak ingin melihat orang-orang beramal hanya pengen masuk surga. Aku pengen padamkan neraka. Karena aku tidak ingin orang-orang itu supaya melakukan kebaikan hanya gara-gara takut dimasukkan ke neraka. Beliau ingin mengajarkan cinta yang murni. Nah, dalam kondisi seperti itu tiba-tiba datang Al-Imam Hasan Al-Basri. Wahai Rabi'atul Adawiyah. Yo, kenapa? Wahai Hasan Al-Basri, kita ini kan sama-sama tahu lah, walaupun usia kita yang sudah seperti ini, ya aku tuh pengen lah kita ini hidup berdua. Karena waktu itu Imam Hasan Al-Basri itu sudah menduda. Kemudian Rabi'atul Adawiyah memang dari awal dia tidak menikah. Maka kata Rabi'atul Adawiyah, engkau tak mungkin bisa menyaingi mengalahkan kekasihku. Kalau engkau bisa mengalahkan kekasihku, ya silahkan nikahi aku. Ya kata Imam Hasan Al-Basri kan, menikah itu adalah separuh agama, mencemurui, ini bagian dari syariat katanya. Ya khair, kemudian kita nyatakan siapa kasihmu? Kasihku adalah Allah. Maka Imam Hasan Al-Basri langsung nangis. Ini isyarat sudahlah, tidak usah pikirkan setua itu lagi. Kira-kira dengan alasan menyempurnakan agama, dengan alasan jamaah di Baitur Rahman ini, ngapa Pak nak nikah lagi, sunnah Rasul katanya.
Tetap itu bayar laksanakan sunnah Rasul. Tapi habis di meja makan baik di hidangan gesa, balik rumah takut kancing lawang sama ini. Nah, ikhwan dimudahkan Allah. Jadi seperti itu. Nah, jadi versi maksiat itu jangan disamakan. Kita ini orang awam, maka menghitung ulama itu kita cari pandangan tentang ulama oleh ulama lain, bukan oleh kita orang awam. Kalaupun kita memandang, maka harus dengan husnudzan, dengan positive thinking, supaya kita tak terjebak dalam dosa. Nah, ikhwan, di dalam ini dinyatakan bahwa beliau menyatakan ada 4 masalik, ada 4 cara yang saya tempuh untuk mendapatkan 4 perkara. Tapi ternyata caranya salah. Beliau tuh ngomong tuh bukan untuk diri beliau, tapi untuk kita orang awam ini. Beliau mah sudah lewat, beliau mah sudah menang, beliau tuh sudah oke dengan pandangan beliau terhadap dunia dan akhirat. Yang tentang kita ini yang memang sering salah pandang. Maka beliau menyatakan, pertama, talabna al-ghina ayil yasar, aku mencari al-ghina. Al-ghina ini kan kekayaan, tapi di sini diterjemahkan al-yasar, kemudahan hidup. Fil mal, aku mencari kekayaan di dalam harta. Fawajadnahu fil qanaah, tapi ternyata aku dapatkan kaya itu pada sifat qanaah. Apa qanaah itu? Qanaah ay fir ridha bil qismah. Yang pertama, qanaah itu ar-ridha bil qismah. Ridha bil qismah artinya kita rela, sukarela dengan bagian. Lah bagiannya masing-masing. Ustaz tak baca lagi. Nah, itu qanaah. Mana Pak Haji? Rumah mak ini lah bagian hidup. Tapi lah bagian hidup itu bentuk kesadaran, bukan karena penyesalan atau dak katik jawaban lain, bukan. Kan kadang orang ini ngapo, kesalahan kita orang sekarang ini, kalau kaya bilang ngapo, gawe kita Ustaz ya, so ada bisnis ini soge karena usahanya. Ngapo miskin? Ayolah suratan tangan Ustaz. Ngapo miskin? Yalah nasib Ustaz. Nah, jadi ikhwan, yang seperti ini jawabannya semuanya keliru. Yang benarlah para sahabat, kalau kaya dia memilih untuk kaya karena kebaikan, ketika miskin sengaja dia pilih miskin supaya di akhirat hisabnya tidak panjang. Maka orang-orang yang bermakna orang yang kaya adalah orang yang ar-ridha biqismatillah, mereka senantiasa ridha dan rela dengan pemberian Allah. Artinya apapun yang diberikan, kondisi apapun yang diberikan, kondisi apapun yang dialami saat itu, maka dia enjoy baik, maka itu orang sudah kaya. Karena terkadang orang menganggap bahwa orang kaya itu adalah orang yang hartanya banyak atau barangnya mewah. Ternyata tidak. Bahwa ternyata orang yang kaya itu adalah ketika dia merasa menerima, rela dengan pemberian-pemberian Allah, maka itu merupakan bentuk kekayaan. Maka kekayaan ternyata bisa kita dapatkan di kolong-kolong jembatan. Ngapa Pak ini? Masya Allah, alhamdulillah, badan sehat segala macam. Ini nak diduitkan berapa? Ini jawaban orang qanaah ini, Pak. Merasa cukup itu susah, Pak. Merasa cukup itu kalau tidak kita minta sama Allah, pemberian Allah, izin dari Allah itu susah. Karena kenapa? Memang default settingnya kita ini, sifat manusia ini, kalau diberikan satu pengen minta dua. Kalau sudah ada dua pengen minta terus sampai dia masuk ke kolong tanahnya Allah, baru dia merasakan, oh ternyata tidak katik manfaat selama ini. Maka bentuk-bentuk kekayaan itu ternyata bukan pada bendanya, tapi bentuk kekayaan itu, rasa tenang itu, rohah dalam bahasa Arab itu adalah ketika dalam bentuk cara mensikapi kondisi yang kita alami, itulah bentuknya kekayaan. Maka kita akan lihat kekayaan pada rumah-rumah yang mewah, komplek-komplek yang mewah. Tetapi intinya bukan pada bendanya, tapi cara mereka menerima. Sebaliknya juga, kemiskinan akan kita lihat di kolong jembatan, juga kita akan lihat pada orang-orang yang berdasi. Mengapa? Karena mereka merasa tak pernah cukup dengan pemberian Allah. Itulah hakikatnya. Makanya pernah saya sampaikan betapa ternyata mentalitas qanaah ini sudah mulai di ujung tanduk, terutama di Indonesia. Dengan maraknya masifnya paham materialisme, hedonisme, dengan paham ini dan itu, dengan orang-orang banyak hanya memikirkan fisik semata, Pak. Kita lihat, Pak, sehari semalam, anggaplah kalau kita nonton TV misalnya,
Anggaplah kita melihat internet. Sehari semalam dalam tayangan televisi itu, coba apa satu saja berikan pada saya. Tayangan yang untuk memberikan rasa kenyang bagi sanubari kita. 24 jam kita hanya dimanjakan dengan fisik semata-mata. Jalan-jalan katanya, makan-makan, kemudian sakit kepala cari obat, sakit mah minum obat, badan kegemukan senam. Itu kan fisik semua. Maka kesalahan orang adalah ketika menganggap bahwa kekayaan itu dalam bentuk fisik. Bukan. Kekayaan itu adalah dalam bentuk rasa menerimanya. Nabi Sulaiman kaya, tetapi Nabi Sulaiman bukan itunya yang disebut sebagai orang yang kaya, karena beliau terus berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, mampukan aku untuk senantiasa mampu mensyukuri nikmat pemberianmu ya Allah. Sayyidina Nabiullah Ayyub alaihissalam itu orang kaya, sekalipun beliau bahkan kakinya itu dimakan oleh ulat, bahkan dagingnya sedikit demi sedikit itu dimakan oleh ulat. Pas sholat dibersihkan, ulatnya ditaruh, selesai sholat kemudian ditaruh lagi. Masya Allah, kalau bukan sikap orang kaya nggak bisa seperti itu. Nah ikhwan yang dimuliakan Allah, artinya ternyata kekayaan itu adalah cara menerimanya, bukan pada bendanya. Bendanya banyak atau sedikit, hanya itu membedakan kualitasnya saja. Tetapi cara menerima itulah bentuk sebaik-baik cara untuk menjadi orang kaya. Berarti Pak, orang kaya itu bukan orang yang hitungan hartanya sekian, bukan. Itu namanya orang yang banyak harta, bukan orang kaya. Banyak harta belum tentu kaya. Kalau orang kaya maka dia sudah tak butuh, itulah hakikat orang kaya. Yang kedua, wa talabna ar-rahata, kami mencarikan rohah, zawalul masyaqqah, tiada ketiadaan masalah. Tidak ada masalah, tidak dapat masalah. Fis sarwah ay kasratil mal, dengan cara kami memperbanyak harta. Fawajadnaha fi qillatil mal, tapi ternyata kami dapatkan ternyata hidup yang tenang itu dengan cara apa? Harta yang sedikit. Mak mano dak tenang, rumah gedek itu kan dari anyaman bambu, geroboknya lah buruk, isinya mangkuk yang merek ayam itu, ayam jago. Apalagi tidak dimaling Pak, tenang hidup Pak. Dibanding dengan wah ini batu cincin ini Ustaz, ini safir 25 karat, berlian dapat dari Tanzania sana Ustaz. Wah iya, itu tidak mungkin ditaruh di depan gelok gitu nak makan, itu tidak mungkin, mesti diberangkas dan mesti masuk dalam pikiran terus. Maka dimuliakan Allah, ternyata orang yang santai hidupnya adalah orang yang ternyata bukan banyak hartanya, tapi kebanyakan orang yang santai itu justru karena dia tidak punya harta. Sedikitnya harta itu menjadikan hidup santai. Tetapi bukan pada itu sebenarnya. Hakikatnya adalah ketika dia tak masukkan itu semua dalam hati, maka dia akan jadi orang yang santai. Tetapi beliau berbicara dalam konteks pikiran orang banyak, kita ini kebanyakan, aklamasi kita akan menyatakan orang yang banyak harta adalah orang yang hidupnya santai. Oh tidak. Dikira santai. Mobil ini belum lunas, mobil ini belum selesai, rumah di situ token lah berbunyi, bini yang di sana lah minta transfer misalnya, bini yang di sini masih nak di dalam awang-awang minta didoakan terus. Dak tenang pikiran, ini dipikirkan, kapan santai hidupnya? Enggak apa-apa, di sini kan masya Allah orang-orang yang saya tahu dengan pola kehidupan dunia ini sudah kenyang lah. Ada yang karyawan, ada yang pemimpin ini. Kita tahulah bagaimana kehidupan, apalagi hidup di kota besar seperti di Jakarta misalnya. Tua-tua di jalan Pak, 60 tahun itu, 20 tahun itu di jalan Pak, kena macet. Itu orang-orang di kota besar. Lah mulai Palembang itu lah mulai jadi tua di jalan. Artinya ternyata kalau ada orang menganggap bahwa dengan banyaknya harta itu menjadikan hidup kita tenang, mengapa sekarang masih banyak orang-orang yang kaya menurut kita yang banyaknya harta, mereka menghabiskan di klub-klub malam, di diskotik, maaf berjudi berzina, habis itu enggak tenang. Justru karena banyaknya harta membuat orang itu semakin banyak yang harus difikirkan. Maka ikhwan dimuliakan Allah, berarti ternyata beliau mengajarkan pola berpikir orang banyak, ingin hidup tenang bukan dengan banyaknya harta, justru dengan sedikitnya harta. Kalau dengan sedikitnya harta,
Apa yang kita takut hilang sementara barangnya sudah ada, memang ada katik, kira-kira seperti itu. Itu Masya Allah. Ini bentuk yang diajarkan oleh beliau bahwa ternyata santainya hidup itu justru dengan qillatul mal, dengan sedikitnya harta, bukan dengan banyaknya harta. Sedikitnya harta menjadikan orang tidak akan terlalu sibuk dengan apa yang sudah ada. Ikhwan yang dimuliakan Allah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Karena kenapa? Karena setiap barang mendapatkannya susah, tetapi dapatkan sesuatu itu kan kadang mahal ya. Tapi yang lebih mahal itu maintenance-nya. Dapat mobil mewah atau dapat rumah mewah berapa? Wah, lumayan lah, 5 miliar. 5 miliar itu bukan sekali baik. Catnya lah nak buruk, nak dicat lagi. Ada yang pecah, lah kusam, nak dicat lagi. Butuh, oh ini kalau ini harus rumah besar tak mungkin wattnya itu 900 watt, betul tidak? Ada harus butuh 2500 lah berapa? Ternyata sesuatu itu harus mendapatkannya itu dengan menghadirkan sesuatu yang lain. Nah, kalau kita terus memikirkan seperti ini, kapan kita santainya, Pak? Maka betapa banyak ada orang-orang itu yang terus mereka dikejar karena mereka untuk menjaga keinginan mereka. Ada mobil, supaya cicilan mobil itu, padahal ada motor nih, pengen mobil si kok lado pengen yang baru. Jadi terus begawi, terus dikejar-kejar, hidupnya tak tenang. Karena kenapa? Karena untuk memenuhi keinginannya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ini sudah banyak terjadi. Berarti bagi kita bahwa ternyata banyak harta oke, sedikit harta juga oke. Yang paling penting jangan kita disibukkan oleh mereka semua. Kita disibukkan adalah bagaimana cara kita tidak menjadikan harta itu masuk ke dalam hati kita. Itu yang paling penting. Dan lihatlah betapa Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita, keluarga beliau, sahabat beliau telah mengajarkan kepada kita. Pernah pada satu saat, kalau tidak salah, Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, beliau kan lagi masuk Masjid Baitur Rahman ya kira-kira. Karena yang lain sudah berangkat begawi galau, sudah berangkat kerja semua, maka beliau lagi zikir di masjid, salat duha. Tiba-tiba ada orang datang. Orang udah datang, dia salat duha juga atau tahiyatul masjid, istirahat sebentar, terus dia keluar. Tiba-tiba ini orang heboh. Ternyata mana kantong saya? Kantong plastik atau kresek atau tas. Ternyata dalam tas itu terdapat uang kira-kira misalnya 1000 dinar. 1000 dinar itu banyak. 1 dinar itu 3 juta lah anggaplah sekarang. 1000 dinar berapa? Anggaplah 3 miliar misalnya. Saya kehilangan uang 1000 dinar. Dicari-cari tidak ketemu, cari tidak ketemu, di pasar tanya nggak ada, di rumah oke sudah betul dibawa tadi. Pas terakhir, di masjid ini. Dicari juga tidak ada. Ternyata itu ada orang yang lagi sholat. Ini dia ini. Cak-cak sholat, cak-cak khusuk-khusuk, jangan-jangan caknya diambil. Kau ini yang balik duit gue. Ada apa? Lagi zikir lemak-lemak. Kenapa Tuhan? Anda yang mencuri uang saya. Uang apa kata beliau? Uang 1000 dinar saya taruh di tas. Sudahlah jangan pura-pura sholat, pecah-pecah kaliman bahasa kita. Awak juara, kira-kira bahasa kita kan itu. Banyak kita kan? Ya, cak-cak jujur, padahal gembongnya kira-kira itu. Nah, aku tidak katanya. Tidak, cuma kamu yang ada di sini, pasti kamu curi. Ya sudahlah, kalau memang kau memang layakin, ayo balik ke rumah ku ganti. Kemudian diambil yang kantong, kemudian diisikan 1000 dinar. Masih marah-marah, cak-cak ini wala nih simpan nyuruh bininya balik ke rumah. Itu kan kira-kira kalau orang sudah seuzon apa itu. Ketika selesai sudah sampai, disusul sama orang setelah dapat uang. Oi Pak, ini kantong Bapak bukan? Loh, dapat dari mana? Tadi di WC di belakang. Bapak terkacar-kacar, rencana cepat, Bapak tinggalkan. Pas dibuka 1000 dinar. Jadi apa yang ini yang 1000 dinar dikasihkan tadi? Ini orang Masya Allah. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi Muhammad SAW. Lihat ikhwan, bahwa ternyata seperti itu. Ini orang kemudian minta maaf dan taubat. Ini yang dibalikkan lagi. Yang sudah keluar dari tangan tidak akan balik ke dalam kan. Kami diajarkan oleh kakek kami seperti itu. Yang sudah keluar, khair keluar. Dan itu memang sudah jalan. Tapi kata beliau, hati-hati jangan galak nudura. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Lihat bagaimana sikap beliau dengan santai, dengan tenang, tidak terjadi apa-apa, bahkan dituduh
Ya saya menyangkal, tapi kalau memang galak mengharus itu ya sudah, anggaplah aku yang mengambilnya, mencurinya. Ini ambil 1000 dinar, ambil untukmu. Nah, ikhwan dimulakan Allah, ini sikap orang yang Masya Allah, padahal 1000 dinar itu keluar dari tangan dengan gratis, ini dapat hanya gara-gara nuduh, kan? Ini keluar dari beliau santai aja. Nah, ikhwan dimulakan Allah, mestinya sikap kita seperti itu, supaya kita ini menjadi orang yang tidak stres. Mari kita kalkulasi dalam hidup kita, kita evaluasi diri kita. Kira-kira kita ini stres nih gara-gara tidak katik hafalan, atau banyak hilang hafalan, atau gara-gara sholat kita kurang, atau kita stres gara-gara belum tercapai apa keinginan kita. Rasanya gara-gara yang kedua, Pak. Kapan lah, pengen barang ini, caknya lemak nih kawan tuh, ada Bromptonnya, pengennya, stres gara-gara keinginan. Sementara yang sudah dapatkan sudah sangat banyak, ikhwan. Nah, ini contoh betapa ternyata kita ini disiksa oleh obsesi dan keinginan kita masing-masing. Jadi caranya kata beliau, ya sudah sedikitkan saja barangnya, sudah kamu akan santai kata beliau. Kalaulah banyak barang susah tidur kata beliau, kira-kira mah itu. Baik, selanjutnya. Wa talabna al-ladzat bi halawati adh-dhauqi wa nuril basari wa huduril marju fi an-ni'mah fawajadnaha fil badani sahih. Kami mencari kelezatan dengan apa? Dengan sesuatu yang pengen kami dapatkan, itu dengan kelezatan, dengan apa? Dengan nikmat. Tapi ternyata induk dari kenikmatan cuma satu, badan waras. Makan apa? Makan di mana? Makan siapa? Itu kan pertanyaan orang sugih, itu orang-orang besar. Makan di mana kita? Makan di sana. Let's go. Ayo kita kemon, berangkat. Makan di mana? Ini di situ. Tapi kalau sakit gigi, Pak, nak pindang mana, Pak? Musi Rawas, musi Banyuasin, Ogan Ilir, Pekagan, segala macam. Katik pengaruh, Pak. Nak patin sekok kukang itu dari Sungai Musi itu tak akan. Ngapo? Aduh, sakit gigi, Pak Haji. Bungkus be untuk orang rumah. Tak lemak ternyata. Nah, ayalah kelemak Masjid Baitur Rahman segala macam. Itu kalau sehat, mendemam, tak lemak itulah, Pak. Kedinginan. Allah kedingin masjid ini, gelegasan awak. Nah, ikhwan dimulakan Allah, ternyata badan sehat itu disyukuri. Betapa banyak, ini cerita ibu saya. Beberapa tahun beliau kena stroke, nggak bisa kemana-mana. Padahal lagi mudanya ketika saya kecil itu. Maka beliau hobi kalau hari Rabu itu ikut apa? Diusun dengan pengajiannya berzanji, cawisan ini, cawisan itu. Sekarang yang berzanji itu hanya terdengar dari rumah, sambil nangis, ya Allah, pengenin aku berangkat ke sana. Jadi ternyata mumpung lagi sehat, ibadah banyak-banyak. Kita ingat tidak? Dulu di Masjidil Haram, sebelum sekarang ini, sebelum era digital dan teknologi, dulu ada orang yang untuk tawaf itu, Pak, dibawa di tandu berempat. Biasanya yang bawanya ini masih ingat. Ngapo? Karena tua-tua, Pak. Sementara kita yang muda-muda ini bukan ditandu, kita yang nandu, kira-kira seperti itu. Jadi ibadah kalau nak lemak memang badan lagi sehat ya. Mumpung lagi waras, mumpung lagi muda. Amun lah tua lah terjaga jangka, Pak. Iya, terjaga jangka, tahu terjaga jangka. Bahasa lama. Artinya susah. Kalau lagi muda nak mana? Ayo kita Hajar Aswad. Terus dapat, alhamdulillah. Bukan karena sehatnya, bukan, itu karena izin Allah. Tapi setidaknya kemudahan itu dapatkan gara-gara kita sehat. Jangan karena ke Hajar Aswad di rumah nak ngambil kopi saro, ngapu kaki itulah banyak asam auratnya. Nah, jadi ikhwan yang dimuliakan Allah, mumpung sehat, mumpung muda, lajak kelah. Apanya? Dalam ketaatan, bukan dalam kemaksiatan. Jangan dibalik. Maka berarti ternyata badan sehat itu merupakan anugerah. Nak makan mak mano baik, Pak, kalaulah sudah tak lemak awak selesai sudah. Cuma memang penyakit Indonesia ini itu sudah. Kalau lagi sakit tuh macam-macam tawar. Kau nak apa nak sate nak. Kau nak apa nak biskuit apa kongguan apa. Iya mak, kongguan, Pak. Nak apa nak pempek 1000-an itu gerobak itu. Kamu biasa makan pempek gendum di rumah. Nak pempek 1000-an, nak kongguan, nak anggur hitam, nak apel Washington zaman dulu itu tetap baik. Kalau lagi malaria ada lemak tulah pahit liur. Pas setelah sehat tak pula nak dibelikan. Itu masalah.
Jadi kadang-kadang doa, ya Allah kapan aku sakit ngapa biar baca makan apel. Apel bukan apel. Dari penyebutnya apel. Pengalaman itu, pengalaman hidup. Nah ikhwan, ternyata badan saya itu anugerah dari Allah yang luar biasa. Betapa ternyata bahkan kita tahu Dahlan Iskan, dia mencangkok apa ya, hati atau apanya itu sampai berapa puluh miliar pakai pesawat khusus dengan perlakuan khusus. Itu kita ini sementara tunjuk badan sehat kadang, ya Allah pengen ini itu. Sementara yang sudah ada tuh belum disyukuri. Maka kita minta salah satunya badan sehat. Karena kenapa? Supaya semakin nikmat beribadah kepada Allah. Kalaupun ada bonus baca ngirup kuah pindang itu bonus. Yang ibadah yang utamanya adalah nikmatnya ketika lisan kita berzikir kalimah thayyibah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat. Yang keempat ini yang sering dipakai oleh jamaah kita. Wa talabna al-ilma fi batnin syabi'in fawajadnahu fi batnin ja'in. Dan aku mencari ilmu itu, kupikir dapat ilmu itu dengan perut yang kenyang. Ternyata cari ilmu itu dengan perut yang kosong, perut yang kelaparan. Apa maknanya? Hidupnya itu kalau nuntut ilmu itu memang harus prihatin. Kalaulah kenyang cak kita ini, nah tersandar. Apa Pak Haji, ayo Ustaz mau buat 3 kali, itu biasanya nyari sandaran hidup gitu. Kalau sudah hadir fisiknya, itu batinnya kemana? Ke Sidratul Muntaha. Sudah, nah aku nak protes Baitur Rahman nih, ngapo? Mada salat Jumat dakati khutbah, tiba-tiba salat, oi kau tuh tidur dari tadi. Dari awal sebelum khotib itu kau lah tidur, pas bangun iqamah kau baru bangun. Nak merotes kata khutbah, kau itu ke Sidratul Muntaha tadi kan. Nah ikhwan, gara-gara apa? Salah satunya perutnya kenyang. Maka zaman dahulu mengapa? Ya saya bukannya tidak setuju, bukan saya tidak senang, tapi ini bagian dari cara salafun saleh itu mendidik anak-anak itu dapat ilmu itu dengan cara prihatin itu biasanya dapat memang lama, sustainable. Jadi kalau dapatnya tuh zaman dulu kiai kami cerita, kamu ini lemak cuma di rotan kata beliau. Karena zaman kami kalau ada apal kena rotan. Zaman kami selain di rotan untuk menghafalkan 1,5 bab atau 1 bab itu mereka imtihannya itu sampai disuruh tidur itu di pucuk kelapa Pak kepala. Kelapa sikok sebiji ini kelapa tua bukan kelapa muda. Kelapa tua itu bantahan bismillahirrahmanirrahim. Kantuk ketuk bangun lagi. Tak akan mungkin nyaman tidur di kelapa kan? Liut, licin. Bismillah, terus seperti itu. Jadi hidup prihatin intinya. Jadi kalau pengen ilmu itu melekat biasanya dengan suluk hidup prihatin. Walaupun ada juga yang belajar dengan cara yang nyaman di AC silahkan. Tapi yang diajarkan ulama untuk mendapatkan ilmu yang melekat itu salah satunya mujahadah, cara mendapatkan ilmu juga bagian dari pendidikan. Jadi ternyata kata beliau, kami cari ngapo ke sana, makan dulu bro, ngapo? Biar semangat. Ternyata pas makan vitamin naik ke mata. Ustaz assalamualaikum masih. Kemudian menit yang kedua mata lah pedas. Mata yang ketiga cak-cak khusyuk. Mata yang keempat berpindah posisi kelambang tertidur. Ini yang terjadi, ya. Tapi di sini tidak, ngapa? Karena bersandar semua. Jadi tidak ada. Keno. Itu. Yang terakhir kata beliau, sementara dalam satu nuskhah yang lain, wa talabna rizqa fil ardi, dalam satu versi yang lain yang keempat itu adalah aku kira mencari rezeki itu di bumi, fawajadnahu fis sama, sementara aku dapatkan ia di langit. Maksudnya apa? Maksuman fis sama, sudah dipeta-petakan oleh Allah, sudah dibagi-bagi dari langit, tinggal magi ke paketnya baik. Maka pernah pada satu saat Sayyidina Umar bin Khattab ditanya, wahai Sayyidina Umar bin Khattab, kenapa engkau bekerja begini begitu? Apa yang kau cari? Yang aku cari kata beliau keberkahan rezeki. Rezekinya sudah ada, tinggal cari keberkahannya. Rezekinya sudah terbagi, rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Tinggal sekarang kita minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu belum dibagi. Keberkahan itu sesuai dengan cara kita untuk mendapatkannya. Tapi kalau rezeki sudah ada bagian ini 10, 100, 200, 150 seperti itu. Ngapain kamu disibuk-sibukkan dengan sesuatu yang kamu memang sudah jatahmu seperti itu? Wis wayai kalau orang Jawa itu ya sudah semua itu. Maka dikatakan Imamun al-Haddad, alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi qusim lak hasilun ladaik. Kata Imamun al-Haddad radhiyallahu anhu,
Kalau bukan dekmu, kalau bukan untukmu, itu payah baik kata beliau. Tapi kalau memang untukmu, duduk diam datang ke mulut kita dewek. Lah nak makan, bukan rezeki gitu. Cara kami dulu ngelak rebut-rebutan. Lah nak makan, debek kawan ni makan selesai. Sementara kalau memang bagian kita duduk nyantai nih, Ustaz ini lempok duren, nah, alhamdulillah, tidak perlu ke lahat dulu, tidak perlu ke tebing dulu, tidak perlu ke penanggiran dulu kalau ada, tidak perlu ke hujan mas dulu, sudah datang barang itu gitu. Artinya apa? Memang konsep hidup rezeki sudah dibagi oleh Allah, tinggal waktu turunnya kapan. Kemudian bagiannya kita adalah untuk cara mencari berkah rezeki itu masing-masing. Ini ikhwan, dikatakan oleh beliau, ini 4 kesalahan umum yang terjadi di masyarakat, kata beliau. Karena beliau sudah tahu dengan hakikat hidup, jadi beliau itu menyampaikan pesan ini adalah untuk kita semua. Cari kekayaan, cari ketenangan, cari kelezatan, kemudian cari ilmu, itu adalah dalam 4 hal tersebut. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari kekeliruan-kekeliruan ini. Amin Allahumma amin. Usikum nafsi bitaqwallah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.